Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini Aki akan menyampaikan satu doa. Doa ini sering oleh saudara-saudara ucapkan atau doakan. Doa itu adanya di surat Al-Baqarah ayat 201. Dan doa ini dijulukinya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doa itu sering kita ucapkan bahwa kita menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan di ujungnya mohon perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka. Dalam hal ini Aki akan garis bawahi saja tentang satu doa saja, yaitu tentang kebahagiaan di dunia. Setiap orang menginginkan bahagia di dunia ini, makanya Allah menerapkan satu doa di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 201. Orang berpikir bahwa ketika bahagia itu apabila satu memiliki ilmu. Maka dari itu orang mengejar-ngejar ilmu. Dari ada yang muter, ada yang keluar negeri, ada yang dengan tujuan ingin kebahagiaan lewat ilmu. Yang kedua, orang kejar-kejar demi kebahagiaan itu adalah pangkat. Demi pangkat mereka bekerja-kejar atau bersekolah atau apapun demi naik pangkat atau punya jabatan. Yang ketiga, untuk bahagia itu orang katanya bila punya fulus atau duit. Namun setelah ilmu didapat, setelah pangkat didapat, setelah duit didapat, apakah menjadi bahagia? Belum tentu juga, saudaraku. Karena apa? Karena ilmu, pangkat, duit, atau fulus adalah bukan sumber kebahagiaan. Tapi tanpa itu juga kadang-kadang kita tidak bahagia. Nah, apa sih sesungguhnya yang membuat kita bahagia? Apakah ilmu, apakah pangkat, apakah duit? Ternyata bukan di situ intinya. Intinya agar bisa bahagia adalah kita harus jembar atine. Kata orang Jawa, jembar atine. Atau luas hatinya. Luas hati itu tidak bisa kita terima, tidak bisa kita dapatkan manakala kita tidak bisa menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau tadi saya diskusi dengan Mayor Anam bahwa karena Allah tidak akan ridho kepada kita manakala kita tidak ridho diatur oleh Allah. Nah, intinya di situ, saudaraku. Jadi untuk menerima kebahagiaan itu satu-satunya kita adalah menerima segala ketetapan Allah. Dan ketetapan Allah cuma ada dua. Kalau nggak baik, ya buruk. Tapi ingat, Allah tidak pernah memberikan keburukan kepada diri kita. Cuma pikiran kita aja yang menganggap perbuatan Allah kepada diri kita itu adalah buruk. Padahal bukan di situ. Karena mindsetnya atau pikiran kita saja. Karena Allah, ingat saudaraku, bahwa Allah itu tidak pernah menimpakan keburukan kepada kita. Cuma pikiran kita sajalah yang merasa kejadian itu terburuk bagi kita. Nah, dalam hal ini Pak Pur atau Pak Setio Purwanto telah memberikan resepnya agar kita bahagia. Di Zikir Nafas atau di Padepokan ini kita diajarkan oleh Pak Pur dengan konsep 3T. Nah, 3T ini adalah
salah satu di antara metode-metode atau cara-cara agar kita bahagia. Papun sering mengatakan bahwa T1 itu ucapannya adalah subhanallah. Dan zikir alhamdulillah dan Allahu Akbar. Itu 3T. Sekali lagi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu konsep 3T. Yang jadi masalahnya ketika kita berzikir itu setelah sholat tidak dibarengi dengan kesadaran kepada Allah. Dan mengucapkannya pun kecepatan. Subhanallah, 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 banallah, banallah, banallah. Akhirnya banallah. Coba saudaraku, ketika mengucapkan habis sholat yang kata Rasulullah itu ketika Anda beres sholat, maka berzikirlah dengan subhanallah 33, alhamdulillah 33, dan Allahu Akbar 33. Nah, agar ketemu dengan kebahagiaan akan jembar kita ketika menerima ketetapan Allah itu, maka ucapkanlah ketika subhanallah itu kita belajar untuk menerima kehendak Allah pada diri kita. Pelan-pelan dan kita hayati ucapannya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mulut mengucapkan, hati belajar menerima ketetapan Allah. Itu yang pertama, saudaraku. Jadi untuk agar bahagia itu simple. Tapi kata Papur itu ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap mudah diucapkan, tapi pelaksanaan ini yang perlu menguras energi yang kita punya. Nah, subhanallah itu Allah Maha Suci. Allah itu bersih dari sifat-sifat kesalahan kepada hambanya. Allah tidak pernah memberikan suatu ini, oh ternyata Allah salah memberikannya kepada, enggak. Ada maksud di balik kejadian-kejadian yang menimpa pada diri kita. Cuma kitanya ajalah yang menganggap berat dari persoalan itu. Nah, coba dari mulai sekarang, saudaraku belajar untuk menerima terus segala ketetapan Allah. Karena di situ Allah akan memberi hikmah dan tidak ada cara lain Allah untuk menyadarkan hambanya atau Allah memberi sesuatu kepada hambanya hanya dengan cara itulah Allah memberikannya. Satu. Yang kedua, alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Kaitannya dengan bersyukur. Nah, ketika saudaraku mengucapkan alhamdulillah, 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 terus tumbuhkan kesadaran dalam diri kita bahwa yang Allah berikan kepada kita baik tidak enak maupun enak, kalau kita tidak enak menerimanya, alhamdulillah, alhamdulillah. Siapa tahu persoalan ini ada yang lebih berat di bawah kita. Nah, makanya kita bersyukur kepada Allah. Persoalan menimpa diri kita hanya sampai di situ. Banyak saudara kita ternyata lebih berat persoalannya ketimbang yang Allah berikan kepada diri kita. Banyak yang gagal perkawinan. Tadinya udah disiapkan menikah, tiba-tiba gagal, tidak terjadi. Di sana kita akan terjadi menyesal. Jangan menyesal saudariku, saudaraku. Siapa tahu di balik itu Allah akan memberikan terbaik buat Anda semua. Maka bersyukurlah kepada Allah. Kejadian yang menimpa diri kita hanya sebatas ini. Banyak di saudara kita yang lebih berat ketimbang yang dia berikan kepada orang lain. Saudaraku, yang kedua. Yang ketiga, yaitu Allahu Akbar. Allah Maha Besar atau Allah Maha Agung, ataupun bahwa persoalan itu ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, di situ kita diajarkan bahwa persoalan yang menimpa diri kita ini
lebih kecil ketimbang akbarnya Allah. Jadi kalau kita merasa diri kita persoalan ini berat bagi kita, maka sering-seringlah mengucapkan Allahu Akbar sambil pikiran kita dinisbatkan kepada Allah yang Maha Besar. Jadi ketika berzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita menerima persoalan, ternyata ada yang lebih besar dari persoalan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saudaraku, yang 3T itu tidak akan dapat diterima kecuali kepada orang-orang yang telah menyadarinya. Siapa diri kita dan siapa Allah itu. Nah, yang diajarkan oleh Fafur, 3T itu adalah resep untuk menghadapi persoalan-persoalan yang menimpa diri kita. Jadi, kita tegaskan lagi dalam kesempatan ini, yaitu kebahagiaan itu diantaranya dengan satu, bahwa kita menerima segala ketetapan Allah yang diberikan kepada kita, namun tetap kita bersyukur kepada Allah dan tetap mengagungkan Allah. Itu saja dari Aki. Mudah-mudahan apa yang Aki sampaikan pada malam hari ini menjadi obat bagi teman-teman, saudara-saudara yang lagi gelisah karena persoalan hidupnya. Mudah-mudahan 3T ini menjadi penentram ketika saudara-saudariku lagi ditimpa apapun namanya. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah mengikuti acara ini, dan kepada saudara-saudaraku di mana saja berada, terutama yang wilayah Jawa Timur kemarin telah Aki datangi. Mohon maaf Aki merepotkan saudara-saudara semuanya. Semoga Allah membalas segala kebaikan teman-teman dan sahabat semua. Itu saja dari Aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.